Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatanaga. Salam buat semua sahabat. Sebelum melanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita lain dan video-video lain yang akan diulas di channel ini. Oke. Cerita ini bermula saat saya sedang melakukan perjalanan ke Mojokerto. Waktu itu terjadi sekitar tahun 2019. Waktu itu saya ada keperluan ke Mojokerto untuk latihan musik. Pada saat itu saya berangkat dari rumah itu sekitar pukul 7 atau setengah 8 lah, Mbak Isa. Dan saya ingat banget itu habis hujan dan gerimis gitu, gerimis kecil, dan memang jalanan itu gak baik. Saya berjalan pakai motor untuk saya berangkat juga nggak ada sesuatu yang janggal gitu. Bahkan saat saya berangkat juga tidak ada angan-angan macam-macam, enggak ada. Dan akhirnya ini langsung aja saya berangkat gitu aja ya. Berangkat mulai dari rumah sampai di Ringin Contong, sampai di Kaplasari, sampai di flyover tuh nggak ada apa-apa. Nah, sesampainya saya di mau arah Mojo Agung, kan di situ ada ring road. Tiba-tiba saja saya tanpa sadar belok sendiri ke arah kiri. Di situ perasaan saya udah nggak enak loh. Udah nggak enak, ngapain kok tiba-tiba saya belok ke kiri gitu loh. Kok nggak lurus gitu kan, timur lewat Mojo Agung gitu yang ramai. Kenapa aku belok yang kiri padahal itu jalanan itu sepi banget. Terbesit keinginan saya untuk pengen putar balik gitu. Tapi dalam pandangan saya ya kan, dalam pandangan saya itu nggak ada arah putar balik, itu nggak ada. Dan ingatan saya itu muncul ketika oh iya, di depan ada perempatan ya. Di depan ada perempatan yang arah yang kiri Semumbito dan yang kanan itu arah Pasar Mojo Agung lagi, dan itu mungkin nanti aku belok ke kanan aja dan meneruskan perjalanan di situ. Sampainya di perempatan itu, aku lupa untuk belok, dan tiba-tiba aja tanpa sadar aku ngegas motor aku tuh kenceng gitu, dan akhirnya aku lurus gitu. Di situ aku merasakan seperti ada kejanggalan dalam diri aku. Aku seperti udah ngerasa kayak merinding gitu. Setelah saya melewati perempatan itu, saya lupa dengan tujuan awal saya. Dan tanpa sadar saya lurus. Saya tancap gas untuk terus melewati ring road itu. Setelah saya jumpai tikungan yang ada di itu, arah kanan itu tikungan itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada bunga setaman itu, kata orang Jawa itu gedenya setinggi gunung. Waktu gelap banget dan hanya ada bunga itu. Dan mau nggak mau dengan kecepatan saya tinggi itu saya tabrak bunga itu. Dan setelah saya tabrak, perasaan saya semakin gak karuan. Di situ ini bulu kuduk saya merinding cerita kayak gini ya. Di situ
saya mulai ngerasa di belakang saya ini ada sosok yang sangat besar dan sangat gede. Sosok itu menurut saya itu wanita, rambutnya panjang. Dan itu tidak hanya satu wanita, banyak, tapi orangnya hitam gede gitu. Motor saya gas kenceng banget, itu nggak bisa jalan buat saya. Beban saya di belakang sangat berat, bahkan pandangan saya itu kabur kayak gelap gitu. Perasaan merinding, takut, berdebar kenceng gak karuan membuat saya nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya hanya pasrahkan diri saya sama Allah, dan saya membaca semua yang intinya saya orang Islam. Saya membaca surat-surat ayat-ayat Quran itu, surat-surat pendek, surat apa itu. Tapi anehnya, saya ngerasa seperti ditirukan. Bahkan saya itu bacanya juga agak lupa, agak apa gitu kan. Soalnya nggak tenang, buru-buru. Dan di belakang saya itu menirukan sangat fasih, bisa bahasa Arab, bisa membaca Arab, bisa hafal gitu sama juz kayak gitu, juz amma ini. Tapi alhamdulillah ya, waktu itu memang dengan perasaan yang kacau banget kayak gitu, saya ngerasa mendengar dari kuping saya itu ada seseorang yang suaranya itu mirip seperti saya, yaitu saya disuruh azan loh. Tanpa banyak berpikir, lalu saya kumandangkan adzan, dan saya teriak azan dengan sangat lantang dan keras sekali untuk membuang rasa takut saya itu. Saya membaca azan, dan alhamdulillah saat saya Allahu Akbar, perasaan itu, dan saya teruskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu perasaan itu seketika menghilang. Beban saya semakin berkurang, semakin perasaan saya semakin lega, dan pandangan saya itu terbuka kembali gitu. Melihat jalan itu seperti tenang gitu. Itu apa nggak tahu ya, memang itu kuasa Allah. Saya juga orang awam dan nggak ngerti apa-apa waktu itu. Hanya itu yang bisa saya lakukan gitu. Subhanallah, akhirnya di saat momen seperti itu, saya juga sadar nggak sadar saya tetap melanjutkan perjalanan saya dengan gas itu yang kencang itu. Perasaan saya ya lama banget waktu itu. Saya akhirnya alhamdulillah bisa perasaan saya, bulu kuduk saya itu udah agak normal, walaupun masih merinding pada saat itu dan badan itu panas dingin. Saya tuh udah melewati pertigaan itu, trawulan itu. Saya belok kiri dan saya berhenti di toko modern di yang belakangnya aja ada mat-matnya itu ya, ada mat. Saya berhenti dan saya ambil minuman, dan anehnya ketika saya habis minum, semua orang yang ada di situ memandangin saya. Semua orang kebanyakan menatap saya, dan saya ngerasa tidak ada kejanggalan dalam diri saya. Badan saya nggak apa-apa, terus saya juga nggak terjadi apa-apa dalam diri saya. Tapi saat itu ada orang yang menegur saya. Orang suami istri agak tua menegur saya. Katanya gini,
"Mas, kenapa badannya wangi banget?" Dan saya dengar kata-kata itu, saya takut gitu loh. Saya merinding juga. Akhirnya terus saya lupakan, terus gimana caranya saya melanjutkan perjalanan saya itu ke Mojokerto. Dan sesampainya di Mojokerto, ketemu teman-teman waktu latihan musik itu. Di situ mereka semua teman-teman saya bilang kalau kenapa badanku wangi banget. Di situ aku nggak berani cerita. Saat itu aku nggak berani cerita karena aku juga masih punya rasa takut dan trauma janggalan kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk wudhu. Dan akhirnya latihan musik pun dimulai dan kami berjalan lancar lah. Setelah itu saya melanjutkan pulang dengan hati yang gak tenang. Setelah latihan musik itu saya melakukan perjalanan pulang dengan hati yang gak tenang sampai di Mojokerto. Dan saat perjalanan saya itu saya mencoba untuk sadar agar tidak belok ke kanan gitu, agar tidak belok ke kanan ke arah ring road itu. Dan akhirnya sampai di terowongan itu motor saya gas kenceng gitu untuk lurus ke arah barat. Dan pas di tengah-tengahnya, pas orang-orang belok itu, apa yang saya rasakan? Saya merasakan saya bulu kuduk saya itu kembali berdiri, kembali merinding, kembali merasakan hal yang kayak gitu tadi. Dan bau wangi itu sangat-sangat wangi banget di hadapan saya itu waktu itu. Dan saya juga nggak lupa untuk membaca azan waktu itu. Dan saya terus melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan alhamdulillah saya sampai rumah. Dan sampai di rumah saya wudhu. Dan itu bau wangi itu sampai di rumah itu sekitar 2 hari belum hilang gitu. Dan saya masih seperti mencium bau wangi. Dan itulah pengalaman saya waktu saya melewati di ring road Mojo Agung. Bukan bermaksud untuk menakuti ataupun ada unsur-unsur lain orang lewat jalan situ ya. Mungkin karena apa saya, dan mungkin memang itu adalah cerita saya gitu loh. Saya hanya orang awam, tidak tahu apa-apa tentang masalah mistis ataupun spiritual. Saya nggak tahu apa-apa dan nggak pernah tahu lah masalah kayak gitu. Jika ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang tidak disukai sama teman-teman, mohon dimaafkan karena saya juga mungkin dalam pembawaan saya kurang sempurna dalam membawakan. Ada sahabat yang ingin berbagi cerita seperti saya, boleh datang di camp saya ya kan. Demikian cerita dari saya. Salam hangat dari Tata Naga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.